Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sten Rosila. Saya dari kelas segmen 23M. Di sini saya akan memaparkan tentang pengendalian risiko. Pertama, ada pendahuluan. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini dikarenakan kurangnya informasi atau bahkan tidak tersedianya cukup informasi mengenai apa yang terjadi akan suatu. Suatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wiedemann, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang. Sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah risiko. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi tren utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Oleh sebab itu, risiko sangat perlu diolah karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Risiko dapat dikurangi melalui pengelolaan manajemen risiko yang baik, salah satunya dengan menerapkan 5 langkah manajemen risiko yang akan dijelaskan dalam makalah ini. Dan mengenai pengelolaan manajemen risiko, jika suatu organisasi menghadapi risiko, maka ada beberapa alternatif untuk mengendalikan risiko tersebut. B. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Metode pengendalian risiko dilakukan dengan beberapa metode berikut ini. Pertama, ada penghindarian risiko. Kedua, pengendalian risiko. Ketiga, pemisahan. Keempat, kombinasi atau pooling. Kelima, pemindahan risiko. C. Karakteristik manajemen risiko yang baik. Secara umum, manajemen risiko yang baik mencakup beberapa elemen, yaitu: yang pertama, memahami bisnis perusahaan. Kedua, formal, sistematis, terintegrasi, dan kooperatif. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur risiko. Keempat, menetapkan mekanisme kontrol. Yang kelima, menetapkan batas. Yang keenam, memfokuskan pada aliran kas. Yang ketujuh, menetapkan sistem intensif yang tepat. Dan yang kedelapan, mengembangkan budaya sadar risiko. D. Exposure risiko dan pengendalian risiko. Pengendalian risiko mempunyai peranan penting dalam manajemen risiko. Exposure terhadap risiko yang tinggi, jika diimbangi dengan pengendalian risiko yang baik, akan mengurangi atau meminimalisasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. E. Teori penyebab timbulnya risiko. Untuk risiko yang tidak bisa dihindari, organisasi perlu melakukan pengendalian risiko dengan menggunakan 2 dimensi, probabilitas dan severity. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kerugian dan mengurangi severity. Agar bisa mengendalikan risiko lebih baik, maka perlu penahanan terhadap karakteristik risiko. F. Teori rantai risiko. Teori rantai risiko. Menurut teori ini, risiko yang muncul dapat dipecah ke dalam beberapa komponen. Yang pertama, ada hazard, kondisi yang mendorong terjadinya risiko. Yang kedua, lingkungan di mana hazard tersebut berada. Yang ketiga, interaksi antara hazard dan lingkungan. Yang keempat, hasil dari interaksi. Dan yang kelima, konsekuensi dari hasil tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.